Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahimakumullah, ada syarat-syarat zakat yang harus dipenuhi bagi kita para musyaki. Yang pertama, ketika kita akan dihitung berapa zakatnya, maka hartanya harus didapat dengan cara yang halal. Min ain naktasabahu wa fi ma anfaqahu. Karena harta ini akan dimintai pertanggungjawaban dua hal. Dari mana kau peroleh dan kemana kau belanjakan. Maka syarat yang pertama, harta itu harus didapat dengan cara yang halal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jadi kalimat takwa itu banyak sekali dalam Al-Quran. Di antara yang sering kita dengar adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali engkau meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Sahabatku rahimakumullah, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan jalan yang batil. Dalam sebuah hadis Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah tidak akan menerima salat tanpa bersuci dan juga tidak menerima sedekah dari gulul. Gulul itu artinya hasil curian. Wala sadaqatun min ghulul. La yaqbalu salatun bighairi tuhurin wala sadaqatun min ghulul. Allah tidak akan menerima salat tanpa bersuci dan Allah tidak akan menerima sedekah tanpa atau kalau dia berasal dari ghulul, hasil curian. Ini yang pertama. Jadi syarat pertama sahabatku rahimakumullah adalah harus halal. Jangan yang haram. Kemudian syarat yang kedua, zakat itu akan ditunaikan kalau hartanya adalah kepemilikan secara penuh. Kepemilikan secara penuh. Khudh min amwalihim shadaqah. Ambillah dari sebagian harta mereka sebagai menunaikan zakat, pembayaran zakat. Ayat ini menunjukkan bahwa harta yang wajib dizakati adalah harta yang dimiliki secara penuh. Kemudian syarat yang ketiga sahabatku rahimakumullah, harta itu berkembang. Maksudnya menjadi potensi untuk bisa dikembangkan. Maka ada istilah harta produktif konkret dan harta produktif tidak konkret. Yaitu harta yang memang secara konkret bisa berkembang. Bisa dilihat dengan kasat mata. Seperti harta perdagangan yang bertambah banyak jumlahnya. Kalau harta produktif tidak konkret, yaitu harta yang secara kasat mata tidak berkembang fisiknya. Tapi harta itu jika diinvestasikan akan berkembang dan berkembang. Sahabatku rahimakumullah, yang keempat, syarat yang keempat adalah nisab. Jadi batas minimal yang harus dizakati. Misalnya nisabnya emas. Nisabnya emas itu 20 dinar. 1 dinar itu ya, sekitar 4,25 gram. Jadi 20 dinar berarti 85 gram. Maka sahabatku rahimakumullah, nisab emas adalah 85 gram. Kemudian ada lagi misalnya nisab hasil pertanian adalah 5 wasak. 5 wasak itu setara dengan 653 kilo. Ya. Wallahu alam. Dan masih banyak lagi tentang nisab. Biasanya ada batasan-batasan yang harus diperhatikan. Syarat yang kelima, sahabatku rahimakumullah, melebihi kebutuhan pokok. Jadi diwajibkan dari harta yang telah dikurangi kebutuhan pokok. Ini adalah pendapat sebagian ulama. Walaupun pendapat yang lain ya tentu berbeda. Wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil af. Dan mereka bertanya kepadamu, ada apa yang mereka nafkahkan?
katakanlah yang lebih dari keperluan. Ibnu Abbas berkata, yakni yang berlebihan dari kebutuhan keluargamu. Kemudian syarat yang keenam, sahabatku rahimakumullah, adalah haul. Yang dimaksud haul adalah berputar harta dalam 1 tahun. La zakata fi malin hatta yakhula alaihi al-haul. Ini dalam sebuah hadis. Ya. Tidak ada zakat atas harta kecuali yang melampaui 1 haul. Sahabatku rahimakumullah, itulah 6 syarat yang tentu dalam fikih itu ada khilaf juga. Ada khilaf. Seperti tadi syarat yang kelima, tidak mesti harus melebihi kebutuhan pokok. Pendapat yang lain kalau dihitung dengan sungguh-sungguh intinya adalah liyutahhirakum, untuk menyucikan. Nah, itulah di antara syarat-syarat agar kita semuanya bisa memahami tentang harta yang harus disakati. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.